bersama-sama akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi kamu sapa adik-adik di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita. Sudah siap kalian untuk beribadah kepada Tuhan? Mana kamu lihat senyumnya yang bagus? Wah, coba semuanya dengan sikap yang baik. Wah, keren. Adik-adik di rumah luar biasa. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau masuk ibadah KA UD pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Kita menaikkan sama-sama pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita kembali naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Yesus. Engkau Bapa yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang bersama-sama untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berkati teman-teman yang masih belum bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong mereka sehingga bersama-sama mereka dengan sukacita mengingat dan rindu beribadah kepada Tuhan. Kami mau siap
memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami sukacita untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan siap memulai ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami sama-sama adik-adik yang baru bergabung. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Dan sama-sama kita mau sambut bulan kemerdekaan, bulan Agustus kita dengan penuh sukacita. Kita mau sama-sama puji Tuhan Allah kita ya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian skala minggu paling Yahud. Semua tangan dipinggang ya. Skala minggu paling Yahud, Yahud anak-anaknya imut-imut. Pujiannya dirang-dirang firman Tuhan akhirnya skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud. Sama-sama yuk. Skala minggu paling Yahud, Yahud anak-anaknya imut-imut. Pujiannya dirang-dirang firman Tuhan akhirnya skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud. Yeay! Ketika kita sungguh-sungguh beribadah, kita sekolah minggu dengan setia, kita percaya Tuhan senang dan Tuhan pasti dimuliakan. Adik-adik di rumah, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita menaikkan pujian Aku Pahlawan Kecil. Semua masih tangan dipinggang. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sama-sama, aku bukan pasukan berjalan. Ya, sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap-siap ya. Saya laskar Kristus, siap berada. Saya laskar Kristus, siap berada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita naikkan kembali pujian sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berada. Saya laskar Kristus, siap berada. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay, adik-adik di rumah, kakak saya, ketika kita jadi laskar-laskarnya Kristus, kita tidak pernah takut menghadapi musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Jadi kita
bisa berkata tidak kepada tipu daya iblis. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah sukacita ya memuji Tuhan. Nah, saat ini, yuk kita sama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ya. Jadikan saya seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan berfirman bagi kami pagi hari ini. Kami naikkan pujian bersama firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Hari ini Kak Christine akan ajak adik-adik untuk dengar cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Hari ini kami juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dengar-dengaran akan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kakak Christine akan bercerita tentang ketaatan. Apa sih itu taat? Taat artinya melakukan dengan benar apa yang diperintahkan oleh orang lain. Nah, adik-adik pasti adik-adik pernah melakukan perintah mama ataupun papa, ataupun adik-adik melakukan perintah yang disuruh oleh guru yang ada di sekolah. Apakah adik-adik melakukannya dengan tepat dan benar? Jika adik-adik melakukan perintah itu dengan tepat dan benar, artinya adik-adik adalah anak yang taat. Nah, hari ini Kakak Christine akan menceritakan dalam firman Tuhan tentang sebuah kisah yang menceritakan tentang suatu ketaatan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Yohanes pasalnya yang kedua. Adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Yohanes adalah kitab Perjanjian Baru. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11. Di kisah itu diceritakan bagaimana mukjizat atau tanda yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik dengar ceritanya ya.
Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan juga ibunya dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Nah, Ibu Maria tiba-tiba mendengar ada seorang pelayan yang mengatakan bahwa di pesta itu sedang kekurangan minuman anggur. Bagaimana ini? Anggurnya kurang, sedangkan tamu-tamunya masih banyak. Nah, adik-adik, pada zaman itu ketika pesta atau perayaan perkawinan harus disediakan minuman anggur untuk para tamu, sedangkan tamunya habis. Bagaimana ini? Nah, kemudian Ibu Maria mengatakan kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria meminta kepada Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu, untuk menolong orang yang mengadakan pesta ini. Nah, kemudian Ibu Maria berkata kepada pelayan yang ada di pesta, "Hai pelayan, nanti kamu harus taat ya, harus menuruti ya apa yang dikatakan Tuhan Yesus." Nah, kemudian apa yang dilakukan pelayan ini adik-adik? Ketika Tuhan Yesus memanggil pelayan itu, Tuhan Yesus menyuruh agar pelayan-pelayan itu mengisi penuh tempayan-tempayan dengan air. Tempayan itu adalah tempat untuk menaruh air atau anggur. Akhirnya apa yang dilakukan pelayan itu adik-adik? Nah, pelayan itu mengisi semua tempayan itu penuh dengan air. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh pelayan ini untuk mencedok kembali air yang dituang tadi. Kemudian pelayan ini mencedok. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi? Yang dimasukkan ke dalam tempayan ini kan air biasa. Kemudian setelah dicedok oleh pelayan, air minum yang biasa tadi menjadi anggur yang enak sekali. Wah, kemudian pelayan itu memberikan kepada pemimpin pesta untuk mencicipi rasanya. Wah, pemimpin pesta itu berkata bahwa anggur ini adalah anggur yang paling enak. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus membuat mukjizat untuk pertama kalinya. Di sini Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Semua murid-muridnya jadi percaya deh kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar ya. Yang pertama, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang apa? Taat. Ya, taat melakukan segala perintah. Perintahnya siapa? Terutama perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan kemudian adik-adik juga harus menuruti atau mentaati perintah orang tua, mama dan papa. Ataupun jika di sekolah adik-adik bisa mentaati atau menuruti perintah guru. Nah, adik-adik belajar ya jadi anak yang taat ya, seperti Tuhan Yesus yang mentaati ibunya untuk melakukan sesuatu atau menolong orang yang sedang mengadakan pesta. Dan juga seperti pelayan tadi, pelayan yang mengikuti perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyuruhnya untuk mengisi tempayan dengan air. Pelayan ini mentaati Tuhan Yesus dan mengisi seluruh tempayan dengan air. Itu yang pertama, kita harus menjadi anak yang taat. Yang kedua, adik-adik, bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Seperti mengubah air
menjadi anggur. Kalau dipikir tidak mungkin air biasa berubah menjadi anggur. Kalau sekarang mungkin kita bisa kasih air dengan sirup anggur. Tapi di sini Tuhan tidak memakai apapun untuk mengubah air ini menjadi anggur. Wah, hebat sekali ya Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Oleh karena itu, adik-adik harus percaya ya kepada Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus mampu melakukan mukjizat. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan atas segala penyakit. Tuhan Yesus berkuasa menolong kita. Oke adik-adik, tetap percaya ya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita. Itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah adik-adik, kita akan berjumpa lagi dalam cerita firman Tuhan minggu depan. Nah sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak yang taat. Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada orang tua. Taat kepada ibu guru. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat. Dan kami juga mau belajar dan terus percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan Yesus yang berkuasa atas dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan adik-adik, kakak percaya nih adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan yang baik. Kita percaya Tuhan mendatangkan mujizat ketika kita percaya kepada Dia. Ada yang dikasih oleh Tuhan, kakak mau ucapin nih untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus. Dimanapun kalian berada, yang setia beribadah kepada Tuhan dan bersuka cita, Tuhan memberikan 1 tahun kembali usia yang baru. Kakak mengucapkan happy birthday, wish you all the best. Nah, adik dikasih oleh Tuhan, panjang umur, sehat selalu, takut akan Tuhan, dan jadi anak-anak yang hebat. Wah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Nah, tiba saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapin persembahan kamu ya, atau bersama mama papa kamu bisa mentransfer ke nomor rekening berikut QRIS-nya. Nah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang sudah memberi dengan sukacita. Sebelumnya, untuk memberi persembahan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Saat ini kami rindu, kami memberi dengan sukacita. Berkati persembahan kami dan terimalah dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menaikkan satu pujian untuk kita memberi persembahan bagi Tuhan ya. Aku diberkati. Kita beri sama-sama ya persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapin persembahan kamu ya yang ada di rumah. Aku diberkati.
diberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat. Nah, dari dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah KA Bukti Pluit pada pagi hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan dan sama-sama Mama dan Papa, kakak dan adik, kita mau sama tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian ya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati, menyertai, dan memimpin ibadah kami. Sekolah minggu kita pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa, kami pulang bersama-sama untuk kami melakukan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Terima kasih Tuhan, pada saatnya kami akan pulang dan siap menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada pagi hari ini yang telah beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita serta berkat Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus-Nya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Sampai jumpa. Shalom.